Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi kami tentang identifikasi komponen sistem informasi. Nah, saya sendiri Habibi dengan NIM 24031112357. Saya Hanif Rahman dengan NIM 24031113471. Saya Mikael Udin Pacitan dengan NIM 24031112307. Saya Maulana Fauzan Karinda dengan NIM 24031259938. Nah, di sini jenis-jenis tujuannya itu ada tujuan strategis, taktis, dan teknis. Nah, strategis itu dampak jangka panjang atau visi, kebijakan, efisiensi nasional. Taktis itu optimasi proses dan layanan, mempercepat transaksi, pengaduan booking. Dan teknis itu operasional, infrastruktur, keamanan. Nah, selanjutnya itu sistem identifikasi sistem My Pertamina. Tujuan strategisnya atau visi jangka panjang dan kebijakan nasional yaitu yang pertama itu mendukung kebijakan fiskal negara melalui subsidi tepat sasaran dengan mendata siapa yang berhak jenik dan plat nomor. Nah, sistem ini bertujuan mengunci alokasi subsidi hanya untuk masyarakat yang ditargetkan dalam jangka panjang 5-10 tahun. Nah, keberhasilan ini akan menghemat anggaran negara atau APBN hingga triliunan rupiah yang merupakan dampak strategis di level nasional. Yaitu menciptakan kedaulatan data konsumsi energi nasional. Sebelum ada sistem ini, data konsumsi BBM bersubsidi bersifat agregat atau total penjualannya itu per SPBU. Nah, sekarang Pertamina dan pemerintah memiliki big data yang sangat terperinci tentang pola konsumsi, tentang siapa, kapan, dan di mana, dan beberapa banyak BBM yang dapat dibeli, dan menciptakan kedaulatan data konsumsi energi nasional. Sebelum ada sistem ini, data konsumsi bersubsidi bersifat agregat atau total penjualan per BBM. Nah, sekarang Pertamina dan pemerintah ini digunakan sangat perinci. Selanjutnya itu tujuan taktis. Nah, optimalisasi proses pelayanan dan pengurangan antrean. Secara taktis, tujuan sistem ini adalah mempercepat alur layanan di dispenser dengan menghilangkan transaksi tunai atau menerima uang cash. Dan begitu kebalian, waktu layanan berkendaraan menjadi lebih singkat. Ini meningkatkan throughput atau jumlah kendaraan yang bisa dilayani per SPBU dan mengurangi antrean yang merupakan target layanan jangka menengah. Dan juga menyediakan data untuk pengambilan keputusan manajerial. Sistem ini menyediakan dashboard bagi manajer SPBU atau manajer regional Pertamina. Berdasarkan data penjualan yang real time, mereka bisa mengambil keputusan taktis, misalnya manajemen stok. SPBU mana yang stok pertaliannya akan habis dan harus diprioritaskan untuk pengirimannya terlebih dahulu. Selanjutnya itu manajemen SDM. Kapan jam sibuk, misalnya Jumat sore, sehingga petugas SPBU perlu ditambah untuk memperlancar layanan. Selanjutnya itu platform manajemen loyalitas dan pemasaran. Aplikasi My Pertamina berfungsi sebagai alat taktis untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan fitur pengumpulan poin, cashback, dan juga promo. Pertamina dapat menjalankan berbagai program pemasaran untuk meningkat pelanggan agar tidak beralih ke kompetitor lain dan meningkatkan penjualan produk yang non subsidi. Lalu selanjutnya itu tujuan teknis, itu menjamin ketersediaan sistem high availability 24/7. Secara teknis, sistem ini harus direncanakan untuk tidak boleh mati. Infrastruktur server baik cloud maupun on-premise harus redundant dan memiliki mekanisme load balancing dan failover. Tujuannya adalah menjamin operasional di ribuan SPBU seluruh Indonesia dapat berjalan 24 jam non-stop tanpa gangguan. Selanjutnya itu memastikan keamanan data dan otorisasi transaksi. Tujuan teknis yang krusial adalah mengamankan sistem ini. Cakup yang pertama itu inskripsi data, otorisasi, dan keamanan jaringan. Selanjutnya itu menjamin integritas API dan latensi rendah. Sistem Pertamina itu tidak berdiri sendiri. Secara teknis, sistem ini harus terintegrasi via API dengan sistem lain ke database kuota subsidi untuk mengecek NIK dan juga plat kendaraan bermotornya, ke sistem perbankan atau payment gateway untuk memproses pembayaran, dan ke sistem pos atau dispenser di SPBU untuk memberi perintah pengisian. Itu memiliki latensi rendah. Proses dari scan QR, validasi PIN, hingga notifikasi berhasil itu harus selesai dalam hitungan detik. Jika proses teknis ini lambat, tujuan taktis atau mengurangi antrian itu akan gagal total. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mazikar Yuda.
Baik, selanjutnya yaitu identifikasi pada aplikasi PLN Mobile. Komponennya itu adalah server, aplikasi PLN Center, CRM, dan call center dan pelanggan. Tujuan strategis yang pertama adalah tujuan strategis, yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif dan citra dan membangun citra perusahaan yang positif melalui peningkatan kepuasan pelayanan ke pelanggan dan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tujuan taktisnya yaitu mengoptimalkan proses operasional dengan menyediakan layanan pengajuan permasalahan listrik 24 jam dan sistem monitoring secara real time untuk meningkatkan efisiensi penanganan gangguan. Tujuan terakhir yaitu teknis, yaitu membangun platform terintegrasi yang menghubungkan pelanggan, customer service, dan teknisi melalui aplikasi PLN Mobile, web, atau call center melalui 123. Selanjutnya yaitu identifikasi KAI akses. Tujuan strategis yang pertama yaitu mendukung digitalisasi dan modernisasi transportasi nasional. KAI akses menjadi bagian dari transformasi digital BUMN Transportasi Indonesia dengan tujuan menciptakan ekosistem layanan publik yang nyaman, modern, efisiensi, dan berbasis teknologi. Dalam jangka panjang, sistem ini mendukung visi pemerintah melalui menunjukkan smart mobile dan smart city di berbagai daerah. Selanjutnya itu mendukung efisiensi ekonomi nasional dan pengangguran dan pengurangan ketergantungan pada transportasi pribadi. KAI akses membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap transportasi publik yang secara makro berkontribusi pada pengurangan kemacetan, polusi, dan konsumsi bahan bakar fosil yang secara berlebihan. Selanjutnya yaitu tujuan taktis. Tujuan taktisnya itu untuk mengurangi antrian dan kemacetan di stasiun. Secara taktis, KAI memungkinkan pelanggan membeli tiket kapanpun dan dimanapun tanpa melalui loket. Ini mengurangi kepadatan di stasiun, terutama pada periode mudik atau lebaran. Selanjutnya itu meningkatkan efisiensi operasional dan perencanaan penjualan. Sistem ini menyajikan data penjualan dan okupansi kursi secara real time. Manajer dapat menggunakannya untuk yang pertama itu menentukan jadwal tambahan, yang kedua mengatur distribusi sumber daya, yang ketiga yaitu menilai tren penjualan dan membuat kebijakan tarif atau promosi musiman. Selanjutnya itu meningkatkan loyalitas pelanggan dan pemasaran digital. Aplikasi menyediakan fitur keanggotaan, promo, poin, dan integritas dengan e-wallet. Ini berfungsi sebagai alat taktis pemasaran digital untuk menjaga loyalitas pelanggan serta memperluas pasar menggunakan layanan KAI. Yang terakhir yaitu tujuan teknisnya yaitu menjamin ketersediaan sistem atau high availability. KAI akses harus tetap beroperasi selama 24/7, terutama pada masa puncak seperti lebaran. Sistem server didukung oleh load balancing, redundant database, dan disaster recovery sistem untuk menjamin stabilitas operasional secara nasional. Selanjutnya yaitu integrasi API dan latensi rendah. KAI akses harus terhubung dengan sistem eksternal secara mulus seperti sistem reservasi pusat KAI untuk update ketersediaan kursi real time. Yang kedua itu payment gateway seperti e-wallet, virtual account, atau kartu debit. Selanjutnya itu sistem boarding digital untuk melakukan QR code untuk mencetak tiket tanpa cetak. Selanjutnya itu menjaga keamanan data dan transaksi pengguna. Keamanan merupakan prioritas teknis utama seperti enkripsi data dan keamanan jaringan. Yang selanjutnya itu autentikasi multifaktor. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lanjut sistem identifikasi sistem pembayaran digital. Nah, kalau di sini kita masuk ke beberapa komponen-komponen yang ada di sistem pembayaran digital ini. Nah, pertama untuk softwarenya. Di sini ada beberapa software yang digunakan berupa aplikasi e-walletnya, lalu database untuk menyimpan transaksi e-wallet tersebut, dan lain-lain. Lalu selanjutnya hardware-nya berupa smartphone yang digunakan untuk mengakses aplikasi tersebut.
Lalu server admin digunakan untuk mengatur jalannya transaksi dan lain-lain. Lalu ada brandware-nya yaitu pengguna. Di sini ada beberapa komponen yang berperan aktif dalam sistem pembayaran digital ini, berupa merchant ataupun admin dan juga pengguna. Nah, lanjut, ada beberapa tujuan yang melatar belakangi dibentuknya sistem pembayaran digital ini. Yang pertama adalah tujuan strategis. Di sini dituliskan bahwa tujuan strategisnya adalah mendorong cashless ekonomi dan inklusi keuangan. Nah, dengan manfaat ini tentu hal itu juga mendorong tujuannya berupa mendorong cashless ekonomi. Dengan adanya pembayaran digital, orang-orang dapat beralih dari pembayaran tunai menjadi non tunai, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terkendali. Dan juga dengan adanya inklusi keuangan, sekarang tidak lagi hanya berbatas pada sistem-sistem sosial, sehingga masyarakat dengan sistem ekonomi ke bawah pun bisa mengakses keuangan digital. Lalu lanjut ke manfaat taktis. Di sini dijelaskan bahwasanya pembayaran digital ini mempercepat transaksi dan rekonsiliasi pembayaran. Nah, ini juga melatar belakangi tujuannya, yaitu dengan adanya pembayaran ini dapat antara merchant dan pembeli dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien, sehingga dengan adanya sistem pembayaran digital ini masyarakat dapat lebih memaksimalkan waktu untuk melakukan pembelian dan penjualan. Lalu lanjut ke masalah teknis, menjamin keamanan. Di sini dijelaskan bahwasannya pembayaran digital ini menjamin keamanan transaksi dengan memanfaatkan integrasi API. Nah, dijelaskan di sini bahwasannya dengan adanya sistem pembayaran ini tentu transaksi antara pengguna dan pembeli jadi lebih terenkripsi. Maksudnya antara penjual dan pembeli tidak akan terjadi kecurangan maupun kesalahpahaman dalam pembayaran. Dan juga hal ini meningkatkan integrasi API, yaitu dengan adanya sistem ini masyarakat dapat beralih dari sistem non tunai menjadi non tunai, dari sistem manual menjadi sistem dengan kebutuhan teknologi yang lebih mumpuni. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Ya baik, selanjutnya masuk ke identifikasi belajar mengajar daring. Yang pertama itu ada komponen pertama dari belajar mengajar daring itu yaitu ada server. Server ini berfungsi untuk sebagai tempat atau wadah untuk menghubungkan dari pelajar sama yang mengajar. Dan yang kedua yaitu ada aplikasi. Contoh aplikasinya seperti Classroom. Dan yang ketiga itu ada pengajar. Dan komponen keempat ada pelajar. Dan yang kelima itu ada media atau konten media belajarnya. Dan yang keenam ada jaringan. Masuk ke tujuan strategis, yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dan yang kedua untuk mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Yang ketiga meningkatkan literasi digital dosen dan mahasiswa agar siap menghadapi era transformasi digital. Yang keempat untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi. Yang kelima mendukung pencapaian visi pendidikan nasional menuju sistem pembelajaran modern dan adaptif terhadap perubahan global. Yang keenam menumbuhkan budaya belajar mandiri dan kolaboratif melalui platform daring interaktif. Selanjutnya itu tujuan taktis atau menengah, menyediakan fitur interaktif seperti forum diskusi, kuis, video conference, dan penilaian otomatis. Lalu yang kedua mempermudah kolaborasi antara mahasiswa dan dosen atau guru dalam satu ekosistem digital. Yang ketiga memastikan materi pembelajaran dapat diakses ke multi device dari laptop, HP, dan tablet. Dan yang keempat ada menjamin keamanan data pengguna dengan sistem login dan manajemen akun yang terkontrol. Dan yang ketiga itu ada tujuan teknis untuk jangka pendeknya. Yang pertama itu mengembangkan antarmuka aplikasi yang user friendly dan responsif. Yang kedua untuk mengintegrasikan sistem dengan database untuk menyimpan materi, nilai dan aktivitas pengguna.
Yang ketiga, menggunakan server yang stabil untuk mendukung akses pembelajaran tanpa gangguan. Yang keempat, membuat modul diupload atau download materi dengan format beragam, PPT, PDF, dan video. Dan yang kelima, menyediakan fitur notifikasi otomatis untuk jadwal kelas, tugas, dan pengumuman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.